Ini kita punya solar panel 39 solar panel. Ini benar-benar mengurangi daripada emisi ya. ya. Dan Marriott itu sangat peduli sekali dengan yang tadi solving our world. Nah, salah satunya adalah kita mempunyai satu checklist gitu Bang ya. Isinya mengenai 15 inisiatif yang harus kita lakukan. Nah, 15-15-nya ini banyak banget Bang. Dan kita sangat menghargai alam ini dan bisnis daripada tourism ini bukan setahun 2 tahun Bang. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sustainability. Pak Franklin, Siap. ini tempatnya bagus banget di atas ini ya. The best view. Iya, ini. Tapi kenapa bawa kita ke tempat ini? Ada apa di sini? Pak Igor, jadi ini kita punya solar panel 39 solar panel. Solar panel ya. Kita tadi membicarakan kualitas sumber daya manusia. Nah, kita juga harus berbicara mengenai bagaimana usaha-usaha yang di Bali bisa mendukung yang namanya alam ini. Alam ya, betul. Jadi kalau tadi kita jelasin bahwa Autograph Collection sebagian daripada Marriott, dan salah satu core value daripada Marriott itu adalah serving our world. Ya. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan kita sangat menghargai alam ini dan bisnis daripada tourism ini bukan setahun 2 tahun Bang. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sustainability. Nah, ini adalah 39 solar panel yang kita lakukan untuk mensuplai air panas ke hotel. Nah, ini dampaknya adalah kita bisa mengurangi carbon emissions. Gitu. Daripada kita juga menggunakan listrik, kita combine ya Bang. Nah, jadi kita combine dengan ada listrik dan dengan solar panel ini. Ini benar-benar mengurangi daripada emisi ya. Dan Marriott itu sangat peduli sekali dengan yang tadi solving our world. Nah, salah satunya adalah kita mempunyai satu checklist gitu Bang ya. Isinya mengenai 15 inisiatif yang harus kita lakukan. Nah, 15-15-nya ini banyak banget Bang. Abang mau tahu gak deh? Boleh. Saya cerita aja gitu ya. Apa? Jadi salah satunya adalah kita mendukung program dari pemerintah Provinsi Bali. Dan bagaimana kita bisa mencintai alam ini dan bisnis pariwisata ini seperti tadi saya bilang bukan setahun 2 tahun, buat anak cucu kita juga. Nah, dari 15 inisiatif yang kita lakukan, kita di kamar itu udah nggak lagi pakai plastik ya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, no sama sekali udah nggak ada plastik. Mulai dari air mineral yang di dalam kamar, bahkan sekarang air mineral pakai gelas kaca, terus pakai tumbler juga kita siapkan. Kalau kamu mau ada tumbler beli, terus dia bisa ngisi. Water dispensernya ada di setiap lantai kita siapkan. Terus ada juga electric vehicle charging stations. Nah, sekarang lagi ngetren nih Bang. Jadi mobil-mobil kendaraan listrik. Betul. Nah, itu kita siapkan electric vehicle charging station ada di lobi. Dan itu gratis ya. Kita siapkan gratis guna mendukung juga program pemerintah Indonesia. Supaya semua kan pakai kendaraan listrik. Jadi kita siapkan gratis. Jadi tamu kalau nginep sini dia bisa charge di sana dengan tanpa biaya apapun. Nah, dari 15 inisiatif ini juga banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kita lakukan berhubungan dengan food and beverage. Nah, salah satunya nih Bang, depan kita nih. Apa ini? Wah, ini namanya plant based gitu. Dan ini semua kita mengambil dari kita punya chef garden di bawah teman. Nanti saya ajak keliling. Ada chef garden. Ini adalah mini burger yang langsung semuanya nih tanamannya, sayur-sayurannya kita ambil dari chef garden. Dan ini vegetarian Bang. Vegetarian ya. Yes. Gaya hidup sekarang udah mulai berubah Pak. Betul. Udah lagi yang kolesterol sudah eliminate sudah Pak. Jadi gaya hidupnya berubah. Dan ada fruit tartlet dan juga ada eclair. Nah, eclairnya ini eggless. Jadi sudah tidak lagi menggunakan telur. Nah, what interesting Bang adalah Marriott juga sangat mendukung terhadap petani-petani yang ada di Pulau Bali ini. Ini Marriott tuh punya komitmen, kita sekarang sampai beras aja Bang ambil dari Tabanan. Jadi produk lokal ya? Produk lokal semua. Supplier kita semuanya dari lokal untuk produk-produk food and beverage. Jadi kita benar-benar mau nge-highlight bahwa kita care sama komunitas juga. Tadi bagian dari serve our world. Dan di depan kita udah ada kopi nih. Minum dulu Pak. Cheers. Lihat tuh pemandangannya kan keren banget. Langsung ada bandara. Nah, kopi yang kita minum nih Bang, ini kopi asli dari Kintamani. Ya.
Dari produk Juga satu kopi favorit juga sih. kopi favorit kita, kopinya namanya kopi tanah merah. Kopi tanah merah. Kenapa sih kopi tanah merah? Tanah merah itu mempunyai filosofi yang sama, nanti saya ceritain Bang. Tapi ini benar-benar kopi asli dari Kintamania, Manusia ya. gitu. Kurang lebih begitu Bang. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan The Stone Legian ini sehingga menggugah atau katakanlah membuat wisatawan kalau kembali khususnya Kuta harus stay di sini. Gini Bang, semua pada dasarnya menjual produk kamar. Kita bisnisnya adalah akomodasi. Tapi yang bikin stands out nih Bang, The Stone itu adalah pertama bagian daripada Marriott International. Ya. Kita namanya adalah Autograph Connections Hotel. Nah, dalam prinsipnya, kalau abang lihat logonya The Stone itu kayak setengah bulan gitu Pak Ya, betul. Tapi itu sebenarnya adalah dinamik lava. Jadi adalah menfilosofikan mengenai Gunung Agung yang meletus. Begitu itu meletus, itu menghasilkan banyak batu-batu lava di sekitarnya. Ya, Akhirnya subur Bang. Ditanamin apa aja numbuh di sana kan. ya, betul. Nah, filosofinya The Stone itu adalah service touch point-nya adalah dengan menggunakan dinamik lava tersebut yang meletus dan akhirnya memberikan kesuburan bagi alamnya. Ya. Nah, kesuburan bagi alam ini ditranslate Bang menjadi life potions atau racun kehidupan yang quote and quote. Ya. Dalam pelayanannya, service mantranya kita itu ada menggunakan 5 sensory experience. Ya. Dari indera penglihatan, indera penciuman, indera pengecap, indera kulit kita, indera pendengaran kita. Nah, 5 hal ini ditranslate lagi Bang. 5 hal ini kenapa? Begitu abang melihat penglihatan, abang tadi datang melihat ada 35 vertical garden kan? Iya, betul. Nah, 35 vertical garden ini Bang Iko, itu melambangkan kita itu Autograph Collections yang nomor 35. Oh, sedunia. Di seluruh dunia. Ya. Dan begitu abang datang juga, abang melihat ada batu palimana, abang melihat ada gapura desain di lobi kita. Itu juga melambangkan daripada pulau ini Pak. Ya. Banyak batu-batuan yang ada di Pulau Bali ini Bang. Dan juga ada kolam renang yang jumlah luasnya nih Bang, itu 3.000 square meter, salah satu yang terbesar di area ini. Gitu. Nah, itu tadi dari penglihatan Bang. Habis itu dari pendengaran Bang, abang tadi masuk udah ada rindik bermain kan ya? Betul. Dari jam 10 sampai jam 12. Bagian dari CSR kita juga tuh. Jadi kita bekerja sama dengan lokal community di sini. Nah, Dan itu tampil setiap hari ya? tampil setiap hari Bang. Jadi dari jam 10 sampai jam 12 dia main untuk welcome tamu. Habis itu dia break sebentar jam 1, dia main piano habis itu. Iya. Ada piano bermain, nah itu main top 40. Setelah dia bermain piano sampai dengan jam 4 sore, kita ada namanya DJ background di kolam renang dari jam 4 sampai dengan jam 6. Nah, di sana selesai jam 5.30, dia selesai, maka berganti dengan live music everyday di poolside. Di Foresight. Nah, jadi abang tinggal sama kita di balkoni aja udah bisa dengar Iya. musik, live music setiap hari. Nah, kurang lebih jam 6 seperempat itu ada transitioning dari daytime ke evening, dari sore ke malam. Iya. Setiap transitioning ini Bang, kita selalu melakukan namanya traditional dances. Mau itu tari pendek, tari kecak, terus ada fire dance juga. Itu setiap hari berganti-ganti. Setiap hari ya? Ganti-ganti Bang. Gratis buat tamu nonton. Iya. Nggak perlu dia harus bayar. Dia mau nonton dari balkon kamarnya sambil ngopi begini juga bisa Bang. Iya. Gitu. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai yang pendengaran. Bagaimana dengan indera di hidung kita? Nah, di indera hidung kita itu abang tadi kalau masuk di koridor kamar, abang mencium aroma daripada lemongrass atau serai. Nah, lemongrass atau serai ini semua di setiap koridor kita. Kalau abang masuk ke toilet yang ada di public restroom, itu baunya lain lagi, baunya kopi Kintamani. Iya. Jadi 2 hal inilah yang mencirikan Hotel The Stone. Nah, setelah itu Bang, kita juga punya indera pengecap. Pengecap itu makannya kita. The Stones itu Bang punya restoran namanya Big Fish. Big Fish Restaurant. Nah, Big Fish Restaurant ini khusus dedikasikan menjadi stick restoran yang terbaik berada di Kuta Bang. Oke. Itu. Nah, itu Big Fish adalah signature restorannya kita, bukanya cuma buat dinner doang. Malam berarti ya? Malam dong. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga punya produk-produk di kamar, amenities kita di kamar, itu pakai Mustika Ratu. Oh iya. Nama brandnya adalah Anargia. Anargia ini dulu tahun 75 dipakai cuman buat ratu sama raja yang ada di keraton di Jawa. Oke. Jadi ini produk high-end-nya. Iya. Jadi kalau tinggal di Stone abang ditreat kayak raja sama ratu tuh Pak. Iya. Gitu kurang lebih ya Pak. Iya. Apalagi yang ada di The Stone yang memang untuk sustain di depan? Jadi gini dong, Mario tuh selalu berinisiatif.
punya kreativitas selalu dengan mengasumsi tadi 5 core value-nya kita, serving our world. Tiap tahun tuh selalu ada perubahan, Bang. Dan perubahan-perubahan ini untuk membantu supaya bukan hanya dari Pulau Bali tapi bisnis hospitality ini terus berkembang menuju kepada era yang lebih mengurangi emisi karbon, lebih ramah kepada lingkungan. Dan inisiasi-inisiasi ini itu banyak banget, Bang, yang kita lakukan. Mulai dari setup di kita juga ada fasilitas banket ya, Bang. Jadi ada fasilitas untuk functionnya, dan itu salah satu yang terbesar Recruiter. Contohnya, Bang, kita udah nggak pakai lagi linen, Bang. Udah nggak pakai lagi sarung buat meja itu, Bang. Ya. Kenapa? Karena bayangkan sarung buat meja ini kita fasilitasnya sampai 1.800 loh, Bang. 1.800 orang. Bayangkan setiap kursi kalau dipakein itu, setiap meja kalau dipakein itu, habis itu kan dicuci, Bang. Berapa sudah efeknya pada saat mencuci itu? Ada listrik. Ya kan? Selain yang tinggi, selain ada listrik, dia juga ada, bukan masalah kocek sih, Bang. Ini masalahnya dampak terhadap lingkungannya. Jadi listrik, terus habis itu kan ada itunya, Bang. Apa zat-zat yang dibuang ke aliran air. Itu kan jadi merusak. Nah, ini kalau di Marriott selalu ada inisiatif yang dilakukan seperti itu. Jadi kurang lebih begitu, Bang. Sahabat pariwisata dimanapun berada, demikianlah pembicaraan bincang-bincang saya dengan Pak. Yang santai ya. Yang santai dengan Pak Franklin, JM The Stone Legian Bali. Saya pikir banyak hal yang kita gali dari Pak Franklin. Salah satu yang saya boleh katakan sebagai tokoh pariwisata saat ini dan enggak lah, tidaklah. Dan Kita bersinergi. Semua energi, ya betul. Mudah-mudahan pemikiran, concern beliau, kemudian empati dan lain sebagainya buat alam, buat pariwisata Bali maupun pariwisata Indonesia. Benar. Sukses selalu Pak Franklin, sukses untuk The Stone Legian Bali. Thank you, Pak Iko.